Assalamualaikum, saya Karyati. Mungkin aneh sih ketika tugas yang ditugaskan itu baris berbaris, saya malah kirim video seperti ini, podcast seperti ini. Mungkin ini bisa disebut podcast ya. Cuman di sini saya ingin coba menjelaskan, bukan terlebih ke alasan atau excuse ya. Jadi sebelumnya saya akan flashback dulu ke belakang. Ketika SMA, saya tergabung dalam pasukan 45. Saya pernah menjadi salah satu pasukan 45 ketika pengibaran bendera merah putih di hari ulang tahun Republik Indonesia, tepatnya di kecamatan. Mungkin itu nggak sebagian orang kurang prestisius ya, kurang membanggakan. Cuman buat saya itu sangat-sangat membanggakan karena nggak semua orang mau dengan kondisi istilahnya pede mengajukan diri masuk ke organisasi Paskibra seperti itu. Tapi saya mau, karena apa? Saya punya cita-cita dulu ingin menjadi seorang polisi, kalau enggak tentara. Cuman cita-cita ya buat saya cita-cita ya tinggal cita-cita. Cita-cita hanya buat saya pemacu buat diri kita. Ketika kedepannya kita menjadi apa, itulah ketentuan Allah. Itu buat saya. Kembali ke masa sekarang, 5 tahun lalu saya ada tindakan di punggung saya, di tulang belakang. Jadi saya mendapatkan tindakan itu operasi pemasangan pen dari leher saya sampai ke tulang ekor. Jadi kondisi sekarang tulang belakang saya ditopang oleh beberapa tulang yang terbuat dari pen gitu. Jadi titanium. Jadi ruang gerak saya, mobilitas saya terbatas seperti itu. Jadi untuk olahraga sekalipun saya harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter gitu. Jadi mungkin olahraga yang saya lakukan sebatas jalan pagi, jalan siang, jalan sore tanpa menggunakan sendal, tanpa menggunakan alas kaki seperti itu. Selanjutnya, kondisi sekarang saya bekerja, saya menggunakan tongkat. Ini tongkat saya. Ini tongkat saya. Saya menggunakan tongkat single ini sudah dari 2018. Saya operasi 2015. Dari 2015 ke 2016, saya tidak bisa aktivitas apapun. Jadi aktivitas saya stuck di situ. Saya nggak bisa apapun, dari pinggang sampai ke kaki saya lumpuh total. Saya nggak bisa apa-apa. Di situ saya ngerasa down. Saya ngerasa hidup saya udah berakhir di situ. Cuman saya ngerasa nggak bisa nih gitu loh. Nggak bisa nih dalam artian hidup saya harus berlanjut seperti itu. Kenapa hidup saya harus berlanjut? Mungkin sebagian orang kurang menganggap nggak berharapan tinggi kepada saya. Maksudnya dengan kondisi saya yang jalan saja harus menggunakan alat bantu, apakah saya bisa seperti itu? Tapi saya ingin membuktikan kepada orang lain, saya bisa. Dengan apapun yang terjadi pada diri saya bisa. Saya bisa ngalahin itu. Seperti itu. Jadi untuk mobilitas sendiri, saya terbatas. Makanya saya mungkin rekam ini nggak ada hubungannya dengan baris berbaris seperti itu ya. Tapi jujur saya pengen melakukan baris berbaris, cuman terlebih kondisi saya saya sih bisa maksain, cuman ketika saya maksain, saya takut terjadi apa-apa dengan punggung saya seperti itu. Ketika baris berbaris, saya harus belok kanan, harus balik kanan, balik kiri, nggak ada balik kiri. Balik kanan, hadap kiri, jalan di tempat, atau seperti itu, mungkin buat saya itu berat gitu ya. Cuman itu nggak nutup kesemangatan saya untuk mengikuti latsar ini seperti itu. Saya cukup semangat, saya cukup ingin interaksi dengan teman-teman saya di grup saya, khususnya di kelompok di angkatan 39 kelompok 1. Buat saya mereka sangat-sangat mensupport saya. Terlebih mungkin dari beberapa mereka nggak tahu kondisi saya seperti apa. Cuman saya tidak mau orang lain menganggap saya nggak bisa gitu.
Saya yakin ketika orang lain bisa, saya pun bisa melakukan itu. Itu yang ada di pikiran saya. Ketika tahun lalu saya memutuskan untuk daftar CPNS, saya masuk lewat jalur disabilitas. Kebetulan pertamanya saya masuk ke jalur umum. Cuman ketika itu dari BKD ada telepon ke saya menanyakan kondisi saya, dikarenakan saya memasukkan surat keterangan disabilitas dari rumah sakit menggunakan tongkat tepatnya, menggunakan alat bantu tepatnya. Jadi dari BKD ada telepon untuk menyarankan untuk masuk lewat formulasi disabilitas seperti itu. Selanjutnya proses demi proses saya laluin. Alhamdulillah November kemarin saya pemberkasan, saya juga melampirkan surat keterangan yang terbaru dari rumah sakit umum. Kemudian Januari tanggal 4 saya mulai penempatan di Dinas Lingkungan Hidup, tepatnya di Kawaluyaan. Saya memulai belajar di dunia baru. Kenapa dunia baru? Buat saya di dinas pemerintahan, khususnya di lingkungan, itu dunia yang sangat baru buat saya. Sebelumnya saya bekerja di perusahaan swasta, khususnya di perusahaan modal asing, khususnya Jepang dan Korea. Jadi untuk lingkungan hanya sebatas izin AMDAL yang saya tahu. Untuk yang lainnya saya proses-proses terlebih dokumen-dokumen yang ada di Subag program di perencanaan dan pelaporan semuanya asing buat saya. Jadi kalau bisa dibilang kembali ke nol. Saya kembali belajar ke nol. Di sana saya belajar kepada senior-senior saya. Alhamdulillah senior saya yang membimbing saya sekarang menjadi Kasubag PP di program. Jadi mungkin beliau bisa menjadi mentor saya dan bisa lebih touching kepada saya. Seperti itu. Yang kedua, mengenai tugas ini, saya harap dari pihak Widya Suara atau BPSDM memiliki kebijaksanaan seperti itu mengenai kondisi yang sekarang, yang currently seperti itu. Mungkin di next time saya akan mencoba. Cuman saya dari informasi dari Pak Suryana, informasinya tolong jangan memaksakan seperti itu. Saya jujur saya ingin, terlebih dengan sebelumnya saya menjadi seorang anggota Paskibraka, boleh dicek. Jelasnya itu tahun 2006. HUT Republik Indonesia, HUT RI, pengibaran di Kecamatan Teluk Jambe Barat. Waktu itu belum jadi Teluk Jambe Barat, belum pemekaran, masih Teluk Jambe. Yang lokasinya di samping pengibaran itu dilakukan di samping markas Kodim, Yonif Kodim Karawang, seperti itu. Jadi video ini saya buat untuk menjelaskan currently kondisi saya sekarang agar bahwasanya para coach BPSDM, Widya Suara memiliki kebijaksanaan kepada saya untuk memiliki kebijaksanaan untuk mengurangi seperti itu kegiatan-kegiatan yang berbau fisik. Mungkin seperti itu sih. Saya mungkin nggak terlalu banyak, Pak. Demikian video ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.